Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyaluran dana box dan SPJ saat perjalanan dinas diduga fiktif. Dalam peraturan menteri seperti kita ketahui, yang dimaksud dengan dana bantuan operasional kesehatan pusat, kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disebut dana box puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan biaya perjalanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan diduga menggunakan dana box sebesar 18.527.221.700 lebih dari 18 miliar rupiah untuk belanja makan dan minuman box akreditasi puskesmas untuk pembelian nasi kotak dan snack sebesar 2.167.170.000 lebih dari 2 miliar. Dan pada tahun 2023 lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan belanja jasa kesehatan sebesar 3.593.147.000 lebih dari 3 miliar rupiah fiktif untuk belanja bahan PMT lokal untuk 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 2.432.095.000 fantastis lebih dari 2 miliar rupiah untuk belanja BMHP pada pelayanan kesehatan dasar atau PKD sebesar 1.975.632.000 lebih dari 1 miliar hampir mencapai angka 2 miliar rupiah untuk pada pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar atau PKD sebesar 1.851.120.000 hampir mencapai angka 2 miliar rupiah. Pada poin berikutnya terindikasi belanja kursus singkat pelatihan manajemen tenaga kesehatan untuk petugas puskesmas, klaster subidang hidup, serta untuk klaster ibu yang hamil serta pelatihan klaster pengendalian penyakit 1.177.900 hampir mencapai angka 2 miliar rupiah. Dan untuk kegiatan kesehatan pada UMK dan UKP dalam rujukan tingkat daerah sekabupaten kota dalam perjalanan dinas sebesar 14.296.239.565 dan belanja untuk PMI Kabupaten Bengkulu Utara sangat luar biasa sebesar 200 juta rupiah. Namun saat tim Metro Update TV melakukan penelusuran terkait dana PMI tersebut sama sekali tidak mengalir. Lebih parahnya lagi diduga fiktif terkait untuk pengadaan barang medis untuk istilah abis pakai screening tidak menular sebesar 815.728.000 diduga tidak dilakukan sama sekali. Dari rentetan hal tersebut di atas ada hal menarik lagi terkait diduga adanya pungli dan SPPD fiktif dalam hal pengelolaan dana box Kabupaten Bengkulu Utara pada Dinas Kesehatan. Indikasi pungli terjadi dilakukan setelah dana box ditransfer ke rekening puskesmas secara utuh diterima pihak bendahara puskesmas masing-masing. Di sini terindikasi adanya pemotongan sebesar 5-7% dari dana yang sudah masuk ke rekening puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk pemotongan dana tersebut diduga diambil langsung oleh sang bendahara box Dinas Kesehatan saat mereka melakukan monitoring keliling pada puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan dalih sambil mengevaluasi kegiatan. Pada saat pembuatan SPPD diduga fiktif disinyalir dengan mencatut nama-nama pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Dan hebatnya nama-nama tersebut dimasukkan dalam tim monitoring dan evaluasi. Dan di luar dugaan nama-nama yang dicatut tersebut diberikan imbalan sebesar 50.000 untuk sekali jalan. Saat melakukan monitoring dan evaluasi, pada hakikatnya dana monitoring tersebut adalah sebesar Rp150.000 saat melakukan pembuatan SPPD tersebut. Seperti kita ketahui dalam peraturan bahwa untuk dana box pertama tidak boleh dipergunakan untuk melakukan perjalanan dinas, serta membayar honorer, dan lain-lain. Dan hakikatnya untuk dana box murni diperuntukkan untuk operasional kesehatan dan puskesmas. Namun yang terjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara justru melenceng jauh dari hal topoksi yang sebenarnya. Hingga dalam hal ini akan timbul masalah. Pertama, semua kegiatan tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Serta untuk SPJ diduga fiktif dalam perjalanan dinas dalam kota. Dan parahnya lagi diduga dalam pembelian barang telah terjadi markup dana.
Dalam hal pelaporan sudah pasti diduga fiktif. Dalam hal penggunaan anggaran belanja bahan habis pakai tersebut, atau sering disebut BMHP, serta untuk pelayanan kesehatan dasar atau sering disebut PKD. Selain itu, Metro Update TV juga mengendus adanya lelang proyek Alkes tahun 2022 diduga pemenang sudah diatur oleh panitia lelang proyek Alkes tersebut. Jadi dalam hal ini diduga untuk penggunaan dana APBD menjadi ganda. Maka dalam hal ini ada dugaan menyebutkan perbuatan melawan hukum. Dalam dugaan korupsi dana BOK tersebut yaitu adanya potongan sebesar 5-7%. Akibat pemotongan dana 5-7% tersebut makan kerugian negara benar-benar fantastik. Untuk menutupi perbuatan tersebut, oknum membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan cara memalsukan tanda tangan penerima bantuan transport. Kemudian oknum membuat laporan fiktif pembayaran honor petugas medis home visit, dan memalsukan tanda tangannya. Hasil dari penelusuran tim Metro Update TV di lapangan saat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal ini diduga telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Semua bergantung prosesnya nanti. Hingga berita ini naik tayang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dan PPTK-nya belum bisa dihubungi. Di sisi lain, Ketua Umum LSM Garda Republik Indonesia, Abdul Raham, kepada Metro Update TV mengatakan kita akan membawa kasus Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara ini sampai ke pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Dengan data yang kita dapat saat melakukan investigasi lapangan beberapa hari di Arga Makmur, Bengkulu Utara. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Misdar Effendi melaporkan.